Perkenalkan, nama saya Lorencia Andriani Brustinja, Angkatan ke-8, nomor 21, mengampu materi Ibu Yamnur Mahdia, SST, MTs. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, dan benar salah suatu tindakan dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Artinya, kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan kepentingan umum. Etika publik menurut K. Beckens adalah adat istiadat, yang artinya berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dari diri seseorang ataupun masyarakat. Kebiasaan yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi. Menurut Aristoteles, merupakan suatu pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia atau yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk, merupakan suatu pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara dan adat istiadat yang melekat dalam kodrat manusia yang sangat terkait dengan baik buruk suatu perilaku, tingkah laku, dan perbuatan manusia, suatu perilaku, tingkah laku, dan perbuatan manusia. Kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik dan benar, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik sebagai ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Teori etika. Yang pertama, egoisme. Egoisme adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat pada diri. Dalam teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun, semua tindakan yang terkesan luhur dan atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah ilusi. Jadi menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya yang bersifat altruisme. Altruisme adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, utilitarisme. Suatu tindakan yang dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi banyak anggota masyarakat. Jadi, ukuran baik tidaknya dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan ini. Yang ketiga adalah deontologi. Berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Berbeda dengan paham sebelumnya, menilai etis atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Namun, dalam deontologi, semua itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ada dua konsep yang penting, yaitu imperatif, hipotis, yaitu perintah-perintah yang bersifat khusus yang harus diikuti jika keinginan yang relevan.
selanjutnya, konsep imperatif kategoris adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun. Kewajiban moral bersifat mutlak tanpa pengecualian apapun dan tanpa terkait dengan keinginan atau tujuan apapun. Yang keempat adalah teori hak. Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu hak hukum, hak moral atau kemanusiaan, hak kontraktual. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas sistem hukum suatu negara. Hak moral dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu atau dalam kelompok. Yang kelima adalah teori keutamaan. Berdasarkan dari manusia, teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter utama berarti disposisi sifat yang telah melekat atau dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku secara moral dinilai baik. Sedangkan yang melakukan tingkah laku buruk secara moral disebut manusia hina. Yang keenam adalah teori etika teonom. Diakui oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan tertinggi yang ingin dicapai manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Sebenarnya setiap agama mempunyai filsafat etika yang hampir sama. Salah satunya adalah teori etika teonom. Teori etika dilandasi filsafat Kristen. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan hakiki oleh kesesuaian hubungan dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik jika tidak mengikuti aturan-aturan perintah Allah sebagaimana yang telah diperintahkan dalam kitab suci. Aliran pemikiran etika. Yang pertama, teori empiris. Etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Yang kedua, teori rasional. Manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan penalaran atau logika. Yang ketiga, teori intuitif. Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan benar. Yang keempat, teori wahyu. Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa. Segitiga kompetensi profesionalisme pelayanan publik. Yang pertama, kompetensi teknis. Pengetahuan yang terspesialisasi, pengetahuan hukum, pengetahuan program, pengetahuan strategi, pengetahuan sumber daya. Kompetensi leadership, penilaian dan penetapan tujuan. Yang kedua, keterampilan dan manajemen. Yang ketiga, gaya manajemen. Yang keempat, keterampilan politik dan negosiasi. Kompetensi etika, manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, moralitas pribadi, moralitas publik, etika organisasional, evaluasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, ini saya mau menanyakan mengenai raport anak saya Bu. Kenapa Pak? Ini tuh bisa nggak naik kelas ini Bu? Oh iya Pak, selama ini anak kita nggak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah mengerjakan tugas sekolah. Makanya kalau seandainya dia mau naik kelas ya ada persyaratannya Pak. Nah, jadi masih bisa dibantu Bu ya? Masih bisa, Jadi Pak. apa yang persyaratan yang kami penuhi supaya dia bisa naik kelas ini Bu? Ini kan libur Pak, nanti selama libur ini tolong diajari membaca, terus dia tolong diajari menulis karena dia grup A aja belum tahu Pak. Oh iya, nanti kami ajari di rumah Bu ya. Ya Pak.
Tapi makasih ya Bu. Ya, terima Udah. kasih. Selamat pagi Bu. Kak, pagi Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya lihat rapor anak saya ini kok nilainya jelek kali, terus nggak naik kelas ini Bu. Seperti ini ya Bapak, anak Bapak selama ini tidak pernah mengantarkan tugas, ada di kunci tulis tapi tidak pernah datang ke sekolah. Dan orang tua kami panggil juga tidak pernah datang ke sekolah Bapak. Ini kan bukannya tugas guru seharusnya mengajari Bu. Kok jadinya kesannya kok jadinya orang tua yang disalahin tidak pernah masuk ke sekolah katanya Bu. Iya Pak, tapi setidaknya kalau guru sudah memberikan tugas, maunya anaknya datang ke sekolah. Kan ada saya buat waktunya untuk datang ke sekolah Pak. Tapi situasi begini masa anak-anak disuruh ke sekolah Bu? Iya Pak, tapi kan setidaknya Bapak bisa mewakilinya untuk mengambil tugasnya Pak. Bu, jadi apa gunanya guru kalau misalnya sama istri saya orang tuanya lagi ke sekolah Bu? Iya Pak, saya tahu. Tapi sekarang kan situasinya seperti ini Pak. Jadinya kita harus bekerja sama supaya anak itu tetap pintar Pak. Nah, bukannya tugas guru itu mendidik anak-anak Bu, kok jadinya dibebankan ke orang tua ya? Iya Pak, saya tahu. Itu adalah tugas kami. Tapi kan harus ada juga kerjasama di antara guru dan orang tua Pak. Kerjasama loh, kami kan capek bekerja, kami tanya anak kami, jadi masa kembali lagi kami lagi yang harus mengantar-antar tugas, jadi apa fungsinya guru Bu? Iya Pak, betul kata Bapak. Di sini juga banyak murid Pak. Tidak mungkin kami satu-satu datang ke rumahnya. Makanya kami buat seminggu sekali datang ke sekolah dan mengantar tugas. Jadi ini anak saya nggak bisa dibantu lagi nih Bu? Boleh Pak, tapi dengan syarat Bapak harus selama libur ini Bapak mengajarinya di rumah Pak. Waduh, kok jadi saya lagi yang disuruh Bu? Ini kan saya, ibu yang gurunya bukan saya, kok jadi saya yang suruh ngajar di rumah? Iya Pak, saya tahu. Tapi kan ini nanti libur Pak. Kalau enggak solusinya seperti ini aja Pak. Sama libur anak Bapak boleh diantar sama saya supaya bisa saya ajari. Rumah ibu bukan di sekolah lagi. Ke sekolah pun tidak apa-apa Pak, anaknya diantar. Ya udah, saya pikir-pikir dulu Bu. Saya juga aneh saya rasa masa orang tua lagi yang bertanggung jawab padahal guru yang tenaga pendidik Bu. Iya Pak, saya tahu seperti itu. Tapi kan demi anaknya Bapak juga bisa bekerja sama dengan kami. Dan nanti saya temukan dulu di rumah lah Bu ya. Iya Pak, terima kasih Bu. Pak. Siang. Bapak lagi sibuk? Enggak ada apa-apa ya Bu. Saya tadi mau meminjam laptop Pak untuk mengerjakan pembelajaran daring untuk besok. Jadi ibu perlu laptop gitu. Iya Pak. Berapa lama ibu perlunya? Sampai nanti pulang sekolah Pak. Nah, yaudah, nanti kalau selesai dikembalikan ya. Iya Pak. Ini laptopnya, silahkan dibawa Bu. Terima kasih Pak. Ya.